Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati kepada pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Hasan Mutawakkil Allah SHMM. Yang saya hormati kepada Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BA MAG. Saya hormati kepada Dekan Fakultas Tadris Umum, yakni Ibu Wahyu Lestari MPD. Yang saya hormati kepada Kaprodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial, yakni Ustadz Babul Bahududdin MPD. Dan yang saya hormati pada dosen pengampu mata kuliah Sejarah Dunia, yakni Ibu Nining Winasih MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang konflik Israel dan Palestina di jalur Gaza. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa konflik ini sudah berkepanjangan dan sudah lebih dari 60-an tahun sampai sekarang ini yang terus terjadi di Palestina. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang latar belakang terjadinya konflik Israel dan Palestina. Konflik Palestina merupakan salah satu konflik terpanjang dan paling rumit di dunia yang akarnya dapat ditelusuri kembali ke awal abad ke-20. Jadi pertikaian ini berpusat pada perebutan wilayah klaim oleh kedua belah pihak sebagai tanah air mereka. Sejarah konflik ini dimulai ketika Inggris menguasai Palestina setelah Perang Dunia ke-1. Dan pada tahun 1917, deklarasi Balfour mendukung pendirian Rumah Nasional Yahudi di Palestina. Ini memicu ketegangan dengan penduduk Arab dan Palestina yang sudah ada, yang menolak pembagian wilayah tersebut. Nah, pada tahun 1948 setelah Perang Dunia II, Israel diproklamasikan sebagai negara, yang menyebabkan pengungsian massal warga Palestina dan memicu perang antara Arab dan Israel pertama. Konflik ini berlanjut hingga saat ini. Israel dan Palestina ini bermula dari resolusi PBB yang membagi wilayah Palestina. Wilayah Palestina ini dibagi menjadi 3, yaitu bagian yang pertama yaitu wilayah Arab dan Palestina, wilayah yang kedua wilayah Israel dan Yerusalem yang dikelola oleh dunia internasional. Pembagian tersebut tidak disetujui oleh mayoritas penduduk Palestina karena wilayah Israel pembagiannya lebih luas dibanding wilayah Palestina. Dan seiring berjalannya waktu, Israel semakin mengambil alih wilayah Palestina. Wilayah Palestina lebih sempit dari wilayah Israel. Selanjutnya yaitu perang antara Israel dan Palestina. Perang Israel dan Palestina, khususnya yang berpusat di jalur Gaza, merupakan bagian integral dari konflik yang lebih luas antara Israel dan Palestina, yang telah berlangsung lebih dari 1 abad. Persengketaan ini melibatkan teritorial, identitas nasional, dan klaim atas tanah yang sangat emosional dan politis. Dalam konteks jalur Gaza, ketegangan ini dipicu oleh berbagai faktor historis, ideologis, dan geopolitik yang berlarut-larut. Sejarah ketegangan di Gaza dimulai setelah Perang Arab-Israel pada tahun 1948 yang mengakibatkan berdirinya negara Israel. Nah, pasca perang, Gaza dikuasai oleh Mesir hingga Perang 6 Hari pada tahun 1967, ketika Israel berhasil mengalahkan negara-negara Arab dan menguasai wilayah Gaza, tepi barat, dan Yerusalem Timur. Sejak saat itu, Gaza berada di bawah pendudukan Israel, yang menyebabkan ketegangan antara pasukan Israel dan warga Palestina, yang menginginkan kemerdekaan dan pengembalian tanah mereka. Pada tahun 1993, melalui perjanjian Oslo, Israel dan Palestina sepakat untuk bekerja menuju solusi 2 negara, dengan otoritas Palestina yang diberikan otonomi terbatas atas bagian wilayah Palestina termasuk Gaza. Namun, ketegangan kembali memuncak pada tahun 2000 setelah kegagalan dalam negosiasi damai. Kekerasan yang meningkat selama Intifada kedua pada tahun
2000 sampai 2005. Pada tahun 2005, Israel secara sepihak menarik pasukan dan pemukim Israel dari Gaza, tetapi tetap pengendalian perbatasan, ruang udara, dan laut Gaza. Hal ini menciptakan ketegangan baru, karena meskipun Gaza secara teknis dikelola oleh otoritas Palestina, kawasan tersebut mengalami blokade kehidupan warga sehari-harinya. Nah, situasi ini semakin diperburuk oleh kemenangan Hamas dalam pemilu legislatif pada 2006. Serangan militer besar pertama antara Hamas dan Israel setelah pengembalian Gaza terjadi pada tahun 2008 sampai 2009. Dengan operasi Castle, Israel melancarkan operasi militer besar-besaran ke Gaza untuk penghentian serangan roket yang diluncurkan oleh Hamas ke wilayah Israel. Serangan Israel menyebabkan kerusakan besar di Gaza dan menewaskan banyak warga sipil, sementara terus melancarkan roket ke wilayah Israel, memaksa Israel untuk memperkuat tindakan militer mereka. Konflik ini berlanjut dengan beberapa pertempuran lainnya, seperti Operasi Pillar of Defense pada tahun 2012 dan Operasi Protective Edge pada tahun 2014, yang masing-masing direspon oleh serangan udara dan darat Israel terhadap posisi Hamas dan infrastruktur militer Palestina. Setiap kali pertempuran besar meletus, korban jiwa dari pihak Palestina selalu lebih tinggi, dengan banyaknya warga sipil yang tewas akibat serangan udara dan darat Israel. Gaza yang memiliki kepadatan penduduk yang sangat tinggi mengalami kerusakan infrastruktur yang parah akibat serangan Israel. Salah satu faktor utama yang memperburuk situasi adalah blokade. Blokade ini adalah penghambatan, tidak ada barang satupun yang masuk ke wilayah Palestina, yang menghambat akses ke barang-barang penting di Gaza, termasuk bahan bakar, obat-obatan, dan bahan konsumsi lainnya, yang memperburuk kondisi kemanusiaan di wilayah Palestina tersebut. Gaza seringkali mengalami pemadaman listrik berkepanjangan, kekurangan air bersih, dan kekurangan infrastruktur yang meluas, seperti yang sudah beredar di wilayah media sosial saat ini. Pada tahun 2018, protes besar yang dikenal dengan Great March of Right terjadi di sepanjang perbatasan Gaza, dengan warga Palestina yang menginginkan hak mereka untuk kembali ke rumah mereka dan mengakhiri blokade. Protes ini berakhir dengan kekerasan, di mana pasukan Israel menembak puluhan mati demonstran Palestina. Keadaan di Gaza semakin memburuk, dengan lebih dari 2 juta orang yang hidup dalam kondisi yang sangat sulit, menghadapi kemiskinan yang tinggi, pengangguran, dan kebutuhan dasar. Selanjutnya yaitu dampaknya terhadap konstelasi dunia. Konflik ini tidak hanya melibatkan pihak-pihak yang terlibat langsung, yaitu Israel dan Palestina, tetapi juga berdampak pada negara-negara besar, blok-blok politik, serta dinamika regional dalam global. Yaitu yang pertama, polarisasi dalam hubungan internasional. Konflik Israel-Palestina menyebabkan polarisasi yang tajam di dunia internasional, terutama antara negara-negara Barat, negara-negara Arab, dan negara-negara berkembang. Amerika sebagai sekutu utama Israel seringkali menganggap pihak Israel dalam konflik ini, baik dalam kebijakan luar negeri maupun dalam mendukung Israel secara finansial dan militer. Sebaliknya, negara-negara Arab dan banyak negara di dunia Islam mendukung perjuangan Palestina untuk kemerdekaan dan menentang kebijakan Israel yang menganggap sebagai penjajahan. Yang kedua yaitu pengaruh terhadap keamanan dan stabilitas Timur Tengah. Nah, konflik ini juga memainkan peran kunci dalam dinamika geopolitik di Timur Tengah, dan secara langsung mempengaruhi stabilitas kawasan tersebut. Israel sebagai negara yang memiliki kekuatan militer dominan sering kali terlibat dalam pertempuran dengan kelompok-kelompok militan Palestina, seperti Hamas dan Jihad Islam Palestina yang berbasis di Gaza. Ketegangan ini meningkatkan ketidakstabilan di kawasan tersebut, yang berpotensi meluas ke negara-negara tetangga. Yang ketiga yaitu dampak terhadap kebijakan luar negeri negara-negara besar. Bagi negara-negara seperti Amerika Serikat, Rusia, dan negara-negara Eropa, konflik Israel-Palestina merupakan ujian diplomatik yang sering mempengaruhi kebijakan luar negeri mereka. Amerika Serikat sebagai
sekutu utama Israel, memainkan peran penting dalam mendukung kebijakan Israel di berbagai forum internasional, termasuk di Dewan Keamanan PBB. Namun kebijakan tersebut sering menimbulkan ketegangan dengan negara-negara Arab dan negara-negara Eropa yang lebih kritis terhadap kebijakan Israel terhadap Palestina. Yang terakhir yaitu dampak sosial dan kemanusiaan tingkat kemanusiaan. Konflik Israel-Palestina, khususnya di Gaza, menyebabkan penderitaan yang luar biasa bagi warga sipil. Serangan udara Israel yang sering menargetkan infrastruktur Hamas, namun juga menimbulkan korban sipil yang tinggi, menyebabkan kerusakan besar di Gaza. Blokade yang diberlakukan Israel terhadap Gaza sejak 2007 membuat kehidupan sehari-hari semakin sulit bagi 2 juta warga Gaza yang terperangkap di wilayah kecil tersebut. Akses terhadap makanan, obat-obatan, air bersih, dan listrik yang terbatas memperburuk kondisi hidup masyarakat Gaza. PBB dan organisasi kemanusiaan internasional seperti Palang Merah Internasional berulang kali menyuarakan keprihatinan tentang pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Gaza. Konflik ini telah menghasilkan jutaan pengungsi Palestina yang terpaksa hidup di negara-negara tetangga, serta menciptakan ketegangan lebih lanjut antara negara-negara yang menampung pengungsi dan negara-negara yang terlibat dalam konflik tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang konflik Israel dan Palestina. Selebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila salah dalam pengucapan kata atau kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.